Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita masuk kembali ke materi Iqra 1 ke halaman 12, di mana kita bertemu dengan huruf Shin. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan makhraj dan sifat dari huruf Shin. Untuk detailnya bisa teman-teman simak di video sebelumnya. Nah, di sini insya Allah saya akan jelaskan sekilas tentang makhrajnya dan sifat-sifat dari huruf Shin itu sendiri. Makhraj huruf Shin yaitu dari tengah lidah mendekat ke langit-langit bagian atas. Seperti kita lihat pada gambar di samping, bagian tengah lidah kita yaitu mendekat ke langit-langit bagian atas. Ya, nah huruf Shin ini dia satu makhraj dengan huruf Jim dan huruf Ya. Ya, jadi kalau misalkan kita ingin belajar huruf Shin, itu kita juga harus bisa sampai makhrajnya ke huruf Jim yang sudah kita pelajari sebelumnya, sedangkan huruf Ya kita belum sampai ke materi itu. Nah, huruf Shin ini supaya kita dapatkan makhrajnya, coba kita sukunkan ya, hurufnya kita sukunkan. Ash, ash ya, berasa tengah lidah kita mendekat ke langit-langit atas. Ash, ash ya, seperti itu. Selanjutnya kita ke sifat-sifat huruf Shin yang terdiri dari hamas, rokhwah, istifal, invita, dan tafashi. Silakan teman-teman bisa simak detailnya di video sebelumnya. Hamas itu apa, rokhwa, dan seterusnya hingga tafashi. Nah, di sini hanya sekilas saya jelaskan. Sekaligus kita praktekkan ya kalau udah masuk ke Iqra ini, makhraj dan sifat-sifat dari huruf-huruf hijaiyah itu sendiri. Ya, untuk teorinya terpisah di video sebelumnya biasanya saya buat ya. Nah, sifat yang melekat di huruf Shin itu sendiri yang hanya dimiliki oleh huruf Shin adalah tafashi ya. Nah, sifat ini berbarengan dengan sifat hamas dan rokhwa, jadi keluarnya berbarengan. Jadi saat kita coba praktekkan huruf Shin yang disukunkan. Nah, tafashi itu kan menyebar. Ash ya, itu berbarengan dengan hamas dan rokhwahnya. Selanjutnya kita masuk ke Iqra 1 halaman 12 ya. Kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, di Iqra 1 perhatikan masih pendek dibaca satu harokat. Nah, kita mulai belajar dari Iqra 1 ini untuk intonasi bacaan kita. Jangan sampai ada huruf yang dibaca lebih panjang, ada huruf yang dibaca lebih pendek. Jadi, istiqomah untuk harokat. Juga jangan sampai di akhirnya diberi hamzah yang disukunkan. Hamzah yang disukunkan itu seperti apa? Seperti sebelum-sebelumnya saya bilang, seperti A ya, jadi ada hentakan di belakang harokat itu sendiri, jangan ya. Kita mulai dari baris yang pertama, sa, sa, sya, sya ya. Bedakan kedua huruf sin dan shin ya. Tulisannya ini dia masih tunggal, jadi bedakan mulai dari Iqra 1. Dia masih terpisah, masih sendiri ya. Sin geriginya ada 3, dia tanpa titik. Sedangkan Shin ada geriginya 3 dan dengan titik 3. Jangan sampai tertukar.
Kita lanjutkan ke baris berikutnya. Sa, a, sha, sa, sha, sha, za, ta, sha. Perhatikan yang merah ya, bedakan antara huruf sin dengan huruf shin ya. Bacanya harus beda. Sha, za, sa, da, ra, sa, sha, ta, za, za, ha, sa, kha, sha, ba, ja, ro, sa. Ya, perhatikan ada huruf ro dan kho yang dibaca tebal. Lanjut ke baris berikutnya. Sa, sha, a, ro, sha, za, ha, sa, da, za, kho, za, a, sa, sha, sha, za, ra, kho, sa, da, sha, za, ja, a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ra, za, sa, sha. Ya, pelan-pelan tunaikan makhraj dan sifat dari huruf-huruf hijaiyah ini. Kita udah sampai di huruf shin, mulai dari hamzah hingga huruf shin. Ayo dipraktekkan agar makhraj dan sifat-sifatnya itu tertunaikan. Kan sudah belajar tentang teorinya, sedangkan sekarang waktunya ketika masuk ke Iqra itu diterapkan sifatnya, makhrajnya, mulai dari huruf hamzah hingga huruf shin. Pelan-pelan, ayo diingat-ingat. Oh iya, huruf hamzah seperti apa keluarnya? Ya, terutama nih yang huruf-huruf tebal keluarnya seperti apa? Ya, harus dibedakan huruf-hurufnya. Baik, kita ulang. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ra, za, sa, sha. Ya, silakan teman-teman bisa ulangi pelan-pelan ya, mulai dari hamzah hingga huruf shin. Ingat, harokatnya masih fathah, dia masih tunggal berdiri sendiri dan masih pendek-pendek, masih satu harokat ya, satu kali ayunan. Jangan sampai dipanjang-panjangin. Jadi kita biasakan dari Iqra 1 ini untuk bacanya sesuai dengan pendeknya. Jadi dia cuma satu harokat. Jadi jangan dipanjang-panjangin agar nanti terbiasa ke Iqra selanjutnya. Semangat, jangan malu untuk belajar memperbaiki bacaan kita meskipun mulai dari Iqra 1. Meskipun kita harus memperbaikinya dengan penuh kesabaran, tidak mengapa. Semoga Allah mudahkan usaha kita semua. Belajar untuk memperbaiki bacaan mulai saat ini itu lebih baik daripada tidak sama sekali dan mulai dari Iqra 1. Demikian, semoga video dan channel ini bermanfaat untuk kita semua, dimudahkan kita dalam belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita, insya Allah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.